Welcome to the Baseface Network. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Yang terhormat kepada Bapak Kurniawan MESY sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional yang saya hormati, dan tidak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Baik, saya di sini sebagai moderator yang akan menjelaskan sedikit tentang analisis teori lokasi dan analisis spasial. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Maharani, yang materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Maharani dengan materi teori lokasi dan analisis spasial dengan yang bersangkutan kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi lokasi dan analisis spasial. Yang pertama, teori lokasi. Teori lokasi adalah konsep dalam geografis, ekonomi, dan perencanaan wilayah yang menjelaskan bagaimana suatu aktivitas atau fenomena yang dapat mempengaruhi interaksi serta perkembangan dalam suatu ruang atau elemen tertentu. Jadi inti dari teori lokasi ini adalah untuk memahami di mana dan bagaimana suatu aktivitas seperti industri, organisasi, dan aktivitas ekonomi lainnya ini memilih untuk berada di suatu lokasi tertentu, dan bagaimana pilihan lokasi tersebut dapat berdampak terhadap perkembangan wilayah. Ada beberapa faktor yang sering dipertimbangkan dalam teori lokasi. Yang pertama yaitu aksesibilitas, maksudnya kemampuan akses ke lokasi lain, seperti pasar, tenaga kerja, bahan baku, dan jaringan transportasi. Contohnya itu di industri sering memilih lokasi yang berdekatan dengan bahan baku dan tenaga kerja. Karena apa? Karena mereka dapat mengurangi biaya transportasinya. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Maksudnya yaitu lokasi yang memiliki sumber daya yang melimpah itu akan sering diminati oleh suatu aktivitas yang membutuhkan sumber daya tersebut. Yang terakhir yaitu biaya tanah dan infrastruktur. Maksudnya seperti harga tanah, pajak, dan ketersediaan infrastruktur itu akan mempengaruhi pemilihan lokasi juga, karena biaya operasional yang lebih rendah dan infrastruktur yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis spasial. Analisis spasial adalah proses yang digunakan untuk memahami pola, hubungan, dan tren dalam data yang tersebar secara geografis. Dalam analisis spasial ini, data yang diolah memiliki aspek lokasi dan koordinat, seperti letak geografis dan bentuk wilayahnya. Tujuan dari analisis spasial ini yaitu untuk memahami keterkaitan atau pola yang mungkin tidak dapat terlihat tanpa mempertimbangkan elemen ruang. Contohnya dalam studi epidemiologi, analisis spasial ini digunakan untuk mengetahui pola penyebaran penyakit berdasarkan lokasinya. Kemudian dalam perencanaan kota, analisis spasial ini digunakan untuk membantu menentukan tata letak ruang yang optimal untuk infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, dan sekolah. Analisis spasial ini melibatkan penggunaan suatu sistem yang biasa sering kita ketahui, yaitu sistem informasi geografis atau SIG, yaitu platform utama yang digunakan untuk pengolahan data spasial dan pembuatan peta. Jadi, dalam perkembangan wilayah, teori lokasi dan analisis spasial ini sangat membantu untuk merumuskan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maharani. Yang selanjutnya pemateri selanjutnya yaitu Bilkis dengan materi penerapan teori lokasi dan analisis spasial di Indonesia. Saya kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan penerapan teori lokasi dan analisis spasial di Indonesia. Penerapan teori lokasi dan analisis spasial di Indonesia itu sangat penting untuk memahami dinamika perkembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam. Seperti yang sudah diungkapkan oleh von Thunen itu menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi itu terdistribusikan berdasarkan dari jarak pusat pasar. Nah, di Indonesia ini kan terdiri dari ribuan pulau dan memiliki keragaman geografis dan serta budayanya. Pemahaman tentang teori lokasi ini dapat membantu
dalam penentuan lokasi secara optimal untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Analisis spasial juga dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satu ada kawasan KEK atau yang kita sebut dengan kawasan ekonomi khusus yang memanfaatkan seperti di Batam yang berdekatan dengan Singapura. Berarti kan infrastrukturnya itu ada di pelabuhan yang baik sehingga meningkatkan daya tarik investasi di wilayah tersebut. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih kepada Bilkis yang telah menyampaikan materi yang selanjutnya. Pemateri selanjutnya yaitu Ulfa yang akan menyampaikan materi dampak penerapan teori lokasi dan analisis spasial di Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu C. Dampak teori lokasi dan analisis spasial di Indonesia. Teori lokasi dan analisis spasial di Indonesia membawa berbagai dampak positif bagi pembangunan ekonomi, tata ruang, dan manajemen sumber daya alam di Indonesia. Salah satu dampak terbesarnya adalah peningkatan efisiensi dalam penempatan industri dan inovasi. Dengan mengikuti teori lokasi Weber 1929, kawasan industri di Indonesia banyak dibangun di daerah yang memiliki akses transportasi baik, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Hal ini mengurangi biaya distribusi, meningkatkan akses bahan baku, dan memperluas akses pasar. Hasilnya, daya saing produk Indonesia meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan strategi ini, investasi juga cenderung mengacu pada daerah yang sudah berkembang, mempercepat pertumbuhan ekonomi di lokasi tertentu. Konteks perkotaan, teori lokasi sentral yang dikemukakan oleh Christaller pada tahun 1933 membantu perencanaan kota dengan membangun satelit kota-kota di sekitar pusat ekonomi besar seperti wilayah Jabodetabek. Selain itu, dalam mitigasi bencana, analisis spasial juga memiliki keterbatasan yang berdampak negatif. Analisis spasial memang membantu dalam memetakan resiko bencana, namun penerapannya di wilayah terpencil masih terbatas. Banyak kawasan di Indonesia yang belum memiliki akses teknologi pemetaan yang memadai, sehingga tidak dapat melakukan mitigasi bencana yang efektif. Selain itu, akurasi pada beberapa peta risiko bencana dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan risiko aktual yang justru meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Terima kasih kepada Ulfa yang telah menyampaikan materi. Pemateri terakhir yaitu Akbar Arjuna yang menyampaikan materi teori lokasi dan analisis spasial di Bangka Belitung. Pada yang bersangkutan kami persilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi analisis teori lokasi dan analisis spasial di Bangka Belitung. Salah satu teori lokasi yang relevan dan pengembangan pariwisata di Bangka Belitung adalah teori von Thunen. Teori ini menjelaskan bahwa lokasi suatu kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh biaya transportasi dan biaya produksi. Dalam konteks pariwisata, teori ini dapat membantu memahami mengapa lokasi wisata di Bangka Belitung cenderung berada di dekat pantai atau di daerah yang mudah diakses. Selain itu, teori Christaller juga dapat diaplikasikan yang menekankan peran pusat-pusat pembelanjaan dan layanan dalam membentuk pola spasial suatu wilayah. Di Bangka Belitung, pusat-pusat kota seperti Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, dan berfungsi untuk sebagai pusat layanan dan pembelanjaan yang menarik wisatawan dan meningkatkan potensi pariwisata dan sekitarnya. Selanjutnya, pengembangan pariwisata di Bangka Belitung harus memperhatikan aspek spasial dan faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Teori lokasi dan analisis spasial dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam memahami potensi dan tantangan yang dihadapi dalam perkembangan pariwisata di wilayah ini. Dengan menggabungkan teori lokasi dan analisis spasial, diharapkan dapat menghasilkan strategi perkembangan pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan.
sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Bangka Belitung. Selanjutnya, analisis spasial dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik dan peluang dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, analisis spasial dapat membantu mengidentifikasi lokasi yang potensinya untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi. Dengan memanfaatkan analisis spasial, dapat dilakukan perencanaan dan perkembangan pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Saya Ahmad Gus Fauzan mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini memohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur kata yang tidak enak didengar kepada Bapak dosen, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.